Firna, Kenapa? Mangga. Halo, Mangga? Pak Restu, Anda ini benar-benar keterlaluan ya. Sudah membuat Emma repot. Benar-benar keras kepala. Maafin saya Pak, maafin saya. Saya juga nggak tahu harus gimana. Cuman saya harus kasih kerjaan saya sama Bapak dan saya nggak tahu caranya gimana. Pak, saya mau kasih lihat yang terbaik dari saya Pak, makanya saya ngelakuin itu. Bapak udah lihat CD-nya Pak? Ya jelas sudah lah. Kamu tahu nggak? Kalau Centini itu masih kaku di depan kamera. Amatiran untuk jadi foto model. Iya Pak, iya maafin saya Pak. Tapi itu udah maksimal yang saya lakuin Pak. Udah seadanya. Saya sendiri ngerjainnya dan itu saya ngelakuin dengan budget yang sangat minimal Pak. Saya tidak suka cara syuting kamu. Benar-benar tidak profesional. Kayak baru bikin iklan. Kelihatan banget kamu pakai kru yang belum profesional. Lokasinya yang berantakan. Background penonton yang cuma menonton bikin ganggu. Belum lagi pencahayaannya nggak jelas. Iya, saya ngerti Pak, saya ngerti. Tapi keadaan di sana memang crowded banget Pak. Saya nggak bisa ngapa-ngapain itu loh. Saya sendirian, saya nyutradain sendiri. Krunya udah pada pulang juga. Saya bingung, saya. Ya sudah tahu rame. Tapi kamu ngotot juga. Ini kan bener kan? Semuanya jadi bocor. Kesana kemari nggak jelas. Iya Pak, saya ngerti Pak. Saya minta maaf ya. Ya sudah. Mulai sekarang saya nggak akan ganggu Bapak lagi beneran. Saya anggap saya gagal dan ya saya nggak akan ganggu Bapak lagi. Kasihan sekali Restu. Sepertinya rekan bisnis Restu benar-benar kecewa sama hasil kerjanya. Jadi sekarang kamu sudah menyerah? Ya mau gimana lagi Pak, saya udah ngelakuin maksimal. Saya udah sebisa saya. Pak Restu, jujur ya. Sebenarnya saya sudah kecewa dengan demo iklan kamu. Tapi rekan bisnis saya bilang kalau jingle iklan itu sudah menyatu dengan suara Centini. Sepertinya lagu itu memang diciptakan untuk Centini, bukan buat penyanyi yang lain. Besok saya minta Pak Restu buat konsep iklan yang baru. Dan segera dipersiapkan untuk syutingnya. Karena saya sudah terlalu lama untuk persiapan iklan ini. Jadi saya dikasih kesempatan Pak. Saya dapat iklan itu. Iya. Iya. Besok saya tunggu ya. Oh, iya Pak. Oke, makasih Pak. Iya, saya besok saya akan kasih sama Bapak semuanya pilihannya saya akan kasih yang terbaik dari saya Pak. Ya. Terima kasih. Iya. Gimana? Diterima. Yeah. Selamat ya. Maaf. Enggak apa-apa. Yang penting kerjaan kamu ada hasilnya sekarang. Dan mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Pokoknya besok aku kasih yang terbaik. Pokoknya gimana caranya dia puas aku buat yang terbaik. Oke. Makasih ya. Oke. Sekarang aku harus buru-buru. Aku harus bikin yang terbaik. Ya. Iya. Oke. Restu. Ya. Makasih ya. Makasih kamu udah kasih kesempatan aku buat ada di hidup kamu. Aku yang makasih. Alhamdulillah atas rezeki dari Allah ya Mas. Dulu Mas, Centini mangan sate sak piring iki Mas, gawe sekeluarga Mas. Waktu Centini nang kampung, bapak ibu semuanya ya sak piring iki gawe sekeluarga. Oh, masa sih? Tapi aku juga bersyukur sih, Tin. Udah bisa ngeliat kamu memperjuangkan hak kamu sendiri, walaupun aku gak di samping kamu. Mas Tejo, nggak usah khawatir. Bagaimanapun Bukinan kan manusia biasa. Insya Allah Centini iso ngelewati tekanan apapun dari Bukinan. Iya sih, Tin. Tapi jujur ya, dulu tuh aku sempat gemes banget sama kamu. Habisnya ditindas sama Bukinan, ditekan sama Bukinan, kamu pasrah, diam aja. Ya harus pasrah toh Mas. Karena bagaimanapun kan Centini lihat Bukinan tuh kudu dihormati. Hah? Aduh, orang kayak gitu. Orang kayak gitu kamu hormatin. Nggak bener kamu, Tin. Salah kamu. Enggak.
Mas Tejo iku ngelingno aku karo Pak Likku, Mas. Lek nesuku koyo ngono. Ngomong apaan sih? Pak Le apaan Pak Le? Pak Li itu bahasa Jawa, paman. Jadi paman Centini itu kalau misalkan lagi marah atau nesu bahasa Jawane ya kayak ngono, kayak Mas Tejo ketasan. Berarti kamu ngebayangin paman kamu itu mirip aku, pasti paman kamu tuh ganteng banget ya. Iya kan? Ayo. Mas Tejo merasa ganteng. Ya katanya sih ganteng, Tin. Tapi nggak doang yang bilang. Ganteng dari Hong Kong. Alhamdulillah kok dari Hongkong nggak jauh. Nih. Alhamdulillah. Jadi gitu, Mas. Mas Tejo jangan khawatir ya. Centini insya Allah bisa melewati tekanan apapun. Yang penting sekarang Mas Tejo harus memikirkan Mas Tejo dulu. Aku pikir kamu bakal bilang aku ganteng, Tin. Katanya mau ngomong ini. Kan Centini udah bilang tadi. Gantengnya pacarku. Ya pokoknya gitu. Serius, ya. Gini. Pokoknya sekarang Mas Tejo harus mikirin bagaimana Mas Tejo bisa kerja. Masa depan Mas Tejo juga. Mas Tejo harus yakin, percaya sama Gusti Allah. Bahwa Gusti Allah itu maha mendengar, maha melihat usaha manusia. Yang penting kita jangan melupakan kewajibannya. Iya, Tin. Insya Allah kalau buat itu aku nggak lupa. Aku minta doa kamu ya. Doa gak usah dijaluk, Mas. Tak doa no bendino, sing api-api. Amin. Tapi Mas Tejo kudu percaya, intinya itu toh, jangan lali kewajibannya. Udah lah, aku nggak mungkin lali kayak ngono. Kok logatnya kayak Jawa? Hah? Ya iyalah, bapak kan orang Jawa dulu. Jadi saya kini niru Centini. Enggak. Siapa ngomong lek bapak wong Belanda? Ini ngomong Jawa kan? SMS dari Pak Restu, Tin. Nanyain alamat rumah. Ngapain ya? Apa Pak Restu mau ngomongin mengenai syuting, Mas? Pak, ke Jalan Delima kamu lama ya? Baik, Pak. Oke. Udah gak sabar ngasih tahu sama Centini kabarnya terbaik. Nanti kasih tahu, nanti dia kaget. Akbar. Ya, halo. Halo Pak Restu, sorry ganggu Pak. Lagi di mana? Oh ya, apa bisa nanti kita ketemuan? Soalnya ada yang ingin saya bicarakan. Oh, kalau sekarang nggak bisa, Pak. Ya, lagi mau pergi dulu. 2 jam ya, 2 jam setelah ini nanti kita WhatsAppan ya. Ketemu di mana? Oke Pak, siap. Terima kasih ya Pak. Sampai ketemu nanti. Ya. Ini mau ngapain ya? Apa emang ini ada hubungannya sama Centini? Tapi kan kabarnya belum tahu dia. Yang bener sih, ganteng-ganteng diputusin. Cini aja, Cini. Jangan nuning aja, Cini. Jangan nuning. Siapa sih? Gangguin aja. Kagak tahu orang lagi asik apa? Hah? Jangan-jangan Neng Kinan lagi. Aduh, masa iya Neng Kinan sih? Kalau Neng Kinan kagak bakal mungkin ngetok-ketok. Dia kan bawa kunci sendiri. Terus siapa ya? Kok nggak dibukain sih? Padahal ini suara TV. Kinan buka pintunya Kinan, aku bisa dengar kamu itu ada di dalam. Aku dengar suara TV-nya, buka Kinan. Bukan Bu Pirna, itu suara laki. Syukur, selamat, selamat. Tapi siapa ya? Jadi penasaran nih. Kinan buka pintunya, aku harus bicara sama kamu Kinan. Kinan, kamu itu harus tanggung jawab. Aku bisa laporin kamu ke polisi loh Kinan. Waduh, polisi. Gawat nih, gawat. Kinan, aku udah coba sabar ya selama ini ya, tapi kamu nggak ada respon yang baik.
Kinan, kamu tuh harus sadar. Kalau nabrak orang itu bukan kasus yang kecil, kamu tuh harus tanggung jawab. Kinan, jangan salahin aku kalau aku bisa laporin kamu ke polisi saat ini juga. Oh, ini ternyata soal tabrak lari. Waduh, bagaimana nih kalau beneran polisi datang kemari? Bisa diseret-seret nih. Kok dari tadi Kinan nggak respon ya? Jangan-jangan emang bukan Kinan yang ada di dalam. Karena Kinan nggak mungkin diem aja. Tapi kalau bukan Kinan, terus siapa dong? Pak, jangan lapor polisi, Pak. Jangan lapor polisi. Oh, jadi kamu yang ada di dalam? Ampun, Pak. Ampun. Kagak ikut-ikutan, kagak tahu apa-apa. Tahu apa-apa bagaimana? Kamu itu udah meres Kinan, ya kan? Kamu itu tahu kalau Kinan melakukan tabrak lari, makanya kamu peres dia. Denger ya. Saya itu bisa laporin kamu ke polisi gara-gara kasus itu, tahu nggak? Ampun, Pak, ampun. Tolong. Cuma dipaksa sama Neng Kinan. Sekatan Neng Kinan, suruh diem, jangan bilang siapa-siapa gitu. Udah, kamu ngaku aja. Kalau kamu itu sudah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ngaku! Buka pintunya! Saya bisa laporin kamu ke polisi juga ya. Ingat itu. Kamu itu bisa masuk penjara. Waduh. Habis dah, kalau sampai bener-bener dilaporin polisi,